Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, yuk temenin saya hari ini mau pembuatan atau proses buat kompos dari daun bambu. Nah, sebelumnya seperti biasa teman-teman coba tonton ulang dulu atau tonton dulu video saya yang cara fermentasi daun bambu ya, cara fermentasi daun bambu, supaya nanti teman-teman pas nonton video saya yang ini nyambung gitu ya, nyambung dengan video yang di sebelumnya. Nah, oke, di sini saya salah satu yang sudah saya lakukan itu adalah fermentasinya. Nah, ini yang saya lakukan saat ini itu proses pengayakannya. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya proses pembuatan kompos itu boleh diproses ayak, boleh juga tidak. Dan seperti di info sebelumnya di video saya itu, pas di proses fermentasi daun bambu itu, teman-teman boleh pakai sistem yang cacah terlebih dahulu, boleh juga tanpa cacah atau utuh ya. Jadi nanti teman-teman di rumah boleh kalau mau buat kompos daun bambu itu boleh dengan cara yang utuh. Nanti setelah difermentasi sudah mulai remuk atau sudah mulai empuk, boleh langsung diayak, boleh juga hanya dengan diremas-remas. Nah, berhubung karena di sini saya pembuatan komposnya itu banyak ya, dalam jumlah yang banyak. Nah, ini ya di samping saya ini ya, seperti di video sebelumnya itu udah banyak saya fermentasi. Saya udah coba lakukan yang sistem cacah dulu dengan yang tidak. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman, saya tunjukin dulu ini yang sudah saya cacah ya, yang sudah saya cacah, tapi saya rasa masih kurang lembut ya teman-teman. Nah, ini ya, ini yang diproses, ini udah dicacah ya, sudah dicacah seperti ini sudah difermentasi, sudah di kisaran 1 bulan lebih. Nah, teman-teman yang tanya, Kak, apa harus selama itu? Sebenarnya beberapa hari aja sudah bisa langsung pakai, hanya dijemur pun juga bisa. Iya, benar ya, betul. Ini untuk daun bambu hanya dengan dijemur dia nanti akan renyah. Tapi tujuannya di sini di fermentasi itu bukan hanya sekedar bertujuan untuk supaya lapuk, tapi untuk pencegahan bakteri juga, terus tumbuhnya jamur ya, seperti itu. Jadi kalau sudah difermentasi seperti ini aman, karena dia nanti akan bebas jamur, bebas juga bakteri ya, atau bebas hama media ya. Nah, kurang lebih seperti ini yang belum diayak ya teman-teman, belum diayak. Sebenarnya ini udah bisa langsung pakai, tapi karena saya suka lembut, jadi saya di sini mau proses ayak. Nah, nanti yang hasil ayakannya itu atau yang belum hancur banget seperti ini nanti bisa dilakukan penjemuran ulang, bisa juga proses fermentasi ulang ya. Nah, teman-teman, di sini untuk ayakannya itu saya pakainya ada 2 macam atau 2 jenis, tergantung dengan tingkat kelembutan yang teman-teman pengen. Di sini kalau saya ayak yang memang sudah lapuk di alam atau memang sudah lapuk di bawah pepohonan daun bambu itu, saya gunakan ini ya teman-teman, gunakan yang ukuran setengah senti atau 5 mili ya. Nah, untuk hasil yang ambil dari langsung dari lahan itu hasilnya seperti ini teman-teman, tuh hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang hasil proses fermentasi yang sudah diayak juga seperti ini. Nah, untuk hasilnya itu nggak jauh beda.
Untuk yang langsung ambil dari lahan atau ambil dari bawah pohon yang sudah lapuk-lapuk, itu saya menggunakan yang ukuran 5 mili karena sudah banyak bagian yang sudah menyerupai tanah, sudah benar-benar yang dinamakan humus ya, humus. Nah, saya pakainya yang ini. Nah, kalau untuk yang diproses fermentasi, apalagi nanti fermentasinya teman-teman menggunakan daun utuh yang tanpa dicacah dulu, teman-teman bisa gunakan ini. Saya pakainya yang diameter yang ukuran 1 cm ya, ini 1 cm. Dan ini yang kebetulan yang sudah jadi saat ini, yang sudah layak untuk diayak, itu yang hasil cacahan ya teman-teman, hasil cacahan. Nah, di sini juga proses ayakan ini tujuannya supaya nanti lembut, ukurannya juga rata, dan nanti dikemas itu bagus ya teman-teman. Nah, ini ya, lebih kurang untuk hasilnya setelah diayak seperti ini. Ini saya menggunakan yang ukuran 1 cm-nya. Karena ini benar-benar yang daun semua. Tuh. Diayak seperti ini ya. Ini sekali lagi informasi untuk teman-teman yang proses fermentasi seperti ini, boleh dari daun utuh langsung difermentasi, boleh juga tidak ya teman-teman, boleh juga tidak. Nah, ini saya yang sudah jadi menggunakan yang hasil cacahan. Nah, ini ya teman-teman, hasil yang belum lapuk banget atau masih ukuran besar-besar. Nah, yang masih ukuran besar-besar seperti ini teman-teman bisa lakukan fermentasi ulang ya teman-teman, atau bisa proses cacah ulang ya. Dijemur, nanti dijemur ya. Ada teman-teman atau sahabat RA Plan yang waktu itu tanya, Kak, hanya dengan dijemur nanti akan lapuk. Ini di sini saya nggak punya tempat jemurnya, Kak, sempit. Ada juga paling hanya bisa jemur 1 karung saja ya, nggak lebih di teras kayak gitu. Nah, kurang lebih proses pembuatan kompos daun bambu di tempat saya tuh seperti ini ya teman-teman, murni atau masih benar-benar manual ya. Mulai dari kalau untuk daun bambunya itu sendiri saya kalau ada temen yang jual saya beli, atau kalau ada temen yang bantuin ngambil gitu ya dibayar gitu. Ada juga yang memang saya iseng kalau pas lagi kosong pekerjaan atau lagi nggak ada packingan, saya itu ambil sendiri ya, iseng-iseng ya. Paling nggak dalam 1 hari itu bisa dapet 1 atau 2 karung ya. Nah, ini yang diayak sudah nggak bisa keluar ya, sudah nggak bisa keluar nih, disisihkan ya, disisihkan dulu, nanti kita fermentasi ulang ya. Kalau untuk teman-teman yang mau dijadikan media tanam yang tidak menggunakan tatakan, ini bisa ya teman-teman, langsung pakai. Ini nanti teman-teman bisa campur menggunakan sekam fermentasi, atau bisa juga menggunakan sekam bakar ya. Kalau yang menggunakan tatakan air, media tanamnya itu gembur ya, atau berongga, berpori ya, yang disebut dengan media poros ya. Kalau untuk yang tanya-tanya, Kak, media poros itu yang seperti apa? Pokoknya media yang berongga, yang kalau nanti kita siramnya itu airnya tidak mengendap dalam pot ya, yang tidak menyebabkan akar tanaman itu busuk. Jadi seperti itu. Nih kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini
boleh diproses jemur dulu, boleh juga langsung dipakai ya. Nah, ini saya senangnya yang pakai sistem cacah dulu baru difermentasi. Ini dia mudah ya. Sekali ayak itu dapatnya banyak. Terus ranting-rantingnya juga bisa ikut ke cacah ya. Ini kalau teman-teman mau tanam menggunakan media kompos daun bambu ini murni, itu boleh ya teman-teman, dicampur juga boleh. Saya sebagian untuk tanaman saya itu ada yang saya kasih sekam fermentasi, ada yang enggak ya, hanya daun bambu saja seperti ini. Nah, kurang lebih sebenarnya sharing hari ini tuh sharing singkat banget ya teman-teman, nggak begitu ribet juga atau nggak terlalu rumit, karena memang yang teman-teman butuhin tuh hanya daun bambu. Nanti teman-teman boleh pilih di fermentasi dulu atau boleh juga ambil yang memang langsung yang sudah lapuknya. Terus teman-teman tinggal atur juga, kalau mau lembut banget atau mau halus banget bisa menggunakan yang 5 mili, atau kalau mau sedikit kasar ya, sedikit kasar nggak terlalu lembut, pakainya yang 1 cm ayakannya. Ini bikin sendiri ya, bikin sendiri. Lalu apa lagi ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet bikin kompos yang seperti ini, teman-teman boleh ambil bagian yang dasarnya itu ya, bagian dasarnya itu atau lapisan yang sudah menyerupai tanah. Itu teman-teman bisa ayak juga ya. Nah, nanti jadinya seperti ini nih ya teman-teman. Tuh, sama aja sebenarnya hasilnya. Cuman kalau yang ambil langsung dari bawah pohonnya itu yang sudah remukan-remukan, nanti hasilnya akan jauh lebih lembut. Karena dia sudah menyerupai tanah ya. Nah, untuk fermentasian makanya saya tadi sarankan untuk teman-teman di video saya sebelumnya itu tonton dulu video cara fermentasinya. Nah, setelah difermentasi itu nggak bosan-bosan saya informasi, teman-teman boleh langsung masih daun utuh atau boleh juga dicacah ya. Dicacah juga manual ya, saya kalau nyacah itu manual. Terus boleh juga diayak dulu, boleh juga tidak ya. Kalau untuk tanaman keladi, saran sih nggak usah diayak supaya nanti kasar saja ya, untuk medianya kasar saja dan nanti lebih bertekstur untuk medianya kalau keladi. Kalau untuk jenis-jenis kayak aglo, calathea apa, boleh dihaluskan seperti ini. Oh ya teman-teman, halus dalam artian di sini halus itu tidak kasar-kasar ya, atau tidak lebar-lebar. Tidak dianjurkan untuk digiling ya, karena menurut pengalaman saya kalau pengen cepat hancur itu digiling, dipakai mesin yang giling untuk pakan ternak itu ya, digiling, tapi itu hasilnya nggak baik gitu loh ya. Jadi hasilnya itu nanti ketika basah dia becek, terus kalau kering dia lengket. Nah, seperti itu ya teman-teman kalau yang diproses giling. Jadi memang lebih tepatnya atau lebih baiknya itu hanya dirajang-rajang saja, atau istilah ininya dicacah ya. Dicacah. Nah, biasanya kayak gini ya teman-teman, biasanya yang hasil ayakannya ini yang masih kasar-kasar seperti ini, saya itu buat yang untuk, nah ini ya, biar lebih dekat lagi. Untuk yang masih kasar banget seperti ini ya, yang masih lebar-lebar daunnya, itu kalau nggak mau difermentasi ulang bisa dipakai untuk bagian lapisan atasnya atau permukaan potnya ya. Jadi nanti lama-kelamaan juga nanti dia akan hancur dengan sendirinya ya.
Nah, seperti itu sih teman-teman, proses pembuatan kompos sebenarnya mudah banget ya, simple. Yang bikin nggak simple atau bikin nggak mudah itu adalah proses fermentasinya. Karena proses fermentasinya itu kalau di tempat saya atau saya pribadi buat fermentasian kompos daun bambu itu lama ya, sampai 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Bener bagus tanpa difermentasi menggunakan EM4 ya, bagus. Itu hanya diangin-anginkan, hanya sering-sering disiram dengan lapuk dengan sendirinya. Tapi menurut pengalaman saya yang terjadi itu udah di video sebelumnya itu ya, akibat media tanam belum difermentasi dengan baik, itu bisa keluar jamurnya teman-teman. Jamurnya itu benar-benar yang jamur yang menyerupai jamur konsumsi, dan ada juga jamur-jamur yang seperti benang, yang jamur serat-serat itu ya, putih. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman mau buat kompos daun bambu, itu yang harus disiapkan adalah fermentasinya dulu secara matang atau pelapukannya. Terus yang kedua dicacahnya. Terus kalau nggak dicacah, tunggu sampai lapuk banget, terus nanti diayak ya. Ayakannya boleh menyesuaikan selera, boleh dengan ayakan yang kecil, boleh juga dengan ayakan yang besar tadi yang 1 cm. Terus kalau yang masih bilang nggak harus difermentasi, di hujan-hujankan aja lapuk, ya monggo silahkan ya. Saya juga tidak pernah menuntut teman-teman untuk sama melakukan hal serupa dengan apa yang saya lakukan. Saya di sini hanya share atau hanya berbagi sesuai dengan apa yang sudah saya jalankan atau sesuai dengan yang sudah pernah saya kerjakan gitu ya. Ini simple seperti itu, dan ada juga yang jauh lebih simple ya untuk teman-teman yang males, mager, pengen tinggal pakai media tanamnya. Teman-teman boleh beli ya, boleh beli untuk yang sudah diproses fermentasi seperti ini atau sudah steril seperti ini, dan nanti sudah diproses jemur juga. 1 plastik ukuran 5 kilo padat itu murni ya, tanpa campuran. Kalau yang campuran itu 100.000 dapat 3, tapi kalau yang murni itu 50.000. Untuk di beratnya kisaran 2 kilo 3 on sampai 2,5 kilo ya. Itu kalau mau jauh lebih simpelnya lagi ya. Jadi teman-teman tinggal pakai. Nanti di rumah kalau beli kompos daun bambu dari saya, boleh langsung pakai atau tanpa campuran, boleh juga dicampur dengan sekam fermentasi. Nah, ingat kalau untuk teman-teman di rumah yang menggunakan tatakan, itu jangan dikasih tanah supaya tidak becek ya. Jangan dikasih tanah. Media apa saja yang penting jangan dikasih tanah supaya tidak becek. Nah, itu sih sebenarnya yang bisa saya sharing untuk hari ini. Simple saja, dan durasi videonya juga nggak panjang-panjang banget, nggak seperti biasanya. Ini saya yakin teman-teman bisa lakukan di rumah, siapapun bisa lakukan. Dan satu lagi, untuk pembuatan kompos seperti ini dari daun-daunan ini, bisa dari daun apa saja, tidak harus daun bambu ya, daun rambutan, daun nangka, daun apapun itu, yang penting daun kering seperti ini itu semuanya bisa. Hanya saja kalau untuk daun bambu ini yang selama ini saya alami itu baik ya, terbaik menurut saya gitu ya. Terbaik menurut saya, belum tentu terbaik untuk teman-teman, tapi dengan pengalaman mudah-mudahan baik menurut saya, nanti kedepannya juga bisa baik untuk teman-teman semua di rumah. Oke, ini nanti next video saya mau repoting Calathea masih dengan media yang sama, masih dengan media terbaik versi saya. Nanti ya di next video nanti kita repoting Calathea. Nanti kita cari-cari dulu atau pilih-pilih dulu Calathea saya yang udah mulai tumbuh-tumbuh lagi daun barunya ya. Nah, intinya hari ini
saya persiapkan dulu media tanam kompos daun bambunya, dan kebetulan saya ingat gitu pengen berbagi, pengen sharing ke teman-teman semua, barangkali nanti untuk siapapun yang nonton video saya hari ini itu bisa menginspirasi, bisa ada edukasinya, dan bisa memotivasi teman-teman juga semuanya di rumah yang masih belajar tanam-tanam. Oke, ini komposnya sudah jadi ya, hanya tinggal satu proses lagi, yaitu proses pengeringan, supaya nanti teman-teman yang beli atau teman-teman yang order itu satu kemasannya itu bisa dapat banyak ya teman-teman. Ini hanya satu step lagi ya, setelah dicacah, setelah difermentasi, setelah diayak, tinggal satu proses lagi ya, sampai saatnya pemakingan tuh adalah satu proses pengeringan ya, atau dijemur. Sebenarnya bisa ya langsung dikemas seperti ini dalam kondisi basah atau lembab, tapi nanti teman-teman dapatnya hanya sedikit. Teman-teman dapatnya cuman sedikit. Tapi kalau untuk kering nanti hasilnya banyak. Oke ya teman-teman, barangkali ada yang kurang-kurang dalam penyampaian, juga ada yang keliru, atau juga ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bercocok tanam.